Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru super camp nih seperti ini ya. Kalau tadi itu bukan super camp, kemah biasa. Baik, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaду imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik semua yang dirahmati Allah SWT, bangga sekali bisa berdiri di tengah-tengah kalian karena melihat semangatnya ini saja sudah membuat saya sumuk ya. Karena ini panas. Oh, ini yang terbaik ya. Good. Ya. Tapi yang jelas tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah didesain. Semua sudah didesain Allah memang menjadi yang terbaik ya. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin, mustahil Allah itu menciptakan sesuatu, baik itu kejadian maupun peristiwa, itu cuma dolanan aja ya. Tidak mungkin ini. Allah pasti serius kalau mengizinkan sesuatu terjadi, itu memang sudah ditatas demikian rupa dengan pilihan-pilihan yang jelas. Karena pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Mantap ya. Sudah jelas penanya siapa yang diangkat. Itu pertanyaannya Mas ini. Yombo apa sekarang. Baik ya. Sekarang di sesi ini saya kepengen teman-teman relax aja. Ya, santai aja karena ini isinya banyaknya adalah lebih mengenal diri. Ya, lebih mengenal pada diri kita supaya kita tahu bahwa sebetulnya ayat Allah itu benar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu adalah benar. Ya. Benar sekali. Bahwa diciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Apapun yang terjadi pada diri teman-teman sekalian, sekarang dan seterusnya, itu adalah yang terbaik. Ya. Cuman Allah itu memberikan pilihan buat kita. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita tidak merubah siapa? Merubah diri kita sendiri. Kalimat ini bagus loh di Quran itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata kaumin di sini itu diversuskan dengan anfusihim. Padahal kaumin itu lebih jamak, anfus itu pilihannya lebih dalam. Ya. Kenapa tidak menggunakan kata manusia misalnya, memperbaiki diri manusia itu sendiri, tidak, tapi lebih ke anfus, diri, jiwanya. Ya. Jadi di sini kita akan lebih banyak berkaca kepada diri kita sendiri. Sebetulnya sudah seberapa jauh teman-teman ini mengenal dirinya sendiri. Karena barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan lebih bisa mengenal orang lain. Terus bantu salah. Nah, bagus. Sip. Orang lain dan yang menciptakan orang tersebut. Ya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan lebih cepat mengenal siapa Rabb-nya. Gitu ya. Makanya di sini kita berlatih. Karena Rasulullah SAW itu juga seseorang yang mengenal diri dengan baik. Kalau teman-teman pernah membaca Sirah Nabawiyah ya, siapa yang sudah khatam sirahnya? Ayo. Hah? Ayo sama ayo. Baik sama? Ya. Sirah Nabawiyah kita fokuskan pada usia Rasulullah 40 tahun ke bawah. Ya. Karena banyak sirah Nabawiyah itu menyorot hanya pada waktu kenabian sampai wafatnya beliau. Nah, di sini kita coba menyorot dari 40 tahun itu ke bawah. Di mana sebelum lahir Rasulullah itu sudah meninggal oleh ayahnya. Ya. Begitu lahir 6 bulan kemudian ibunya ikut wafat. Ya. Jadi beliau ini adalah yatim piatu sejak kecil ini. Yatim dulu. Ya, betul. Habis itu beberapa tahun kemudian kakeknya ya yang meninggal. Kalau nggak salah usia 6 tahun ya. 6 tahun kakek meninggal, terus dia hidup dengan pamannya. Nah di sini kita lihat kehidupannya.
di mana seorang Rasulullah itu, seorang Muhammad kecil waktu itu mulai menggembalakan kambing pamannya karena dia tahu pamannya Abu Thalib itu adalah tidak terlalu kaya, tidak seperti kakeknya Abdul Muthalib memegang kunci Ka'bah gitu ya. Jadi setiap kabilah yang sampai di Mekah itu mesti menunggu pemilik atau pemegang kunci Ka'bah itu untuk melakukan ritualnya waktu itu ya. Jadi semuanya ada upetinya untuk pemegang kunci Ka'bah. Tapi kalau Abu Thalib pamannya nggak terlalu, sehingga Muhammad itu mengembalakan kambingnya untuk mendapatkan penghasilan. Usia 12 tahun adalah usia Muhammad untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, dari Mekah beliau menuju ke Syam waktu itu. Syam itu sekitar Syria, Jordan dan sekitar Palestina ya. Jordan, Syria, Palestina waktu itu daerah Syam namanya. Jauh itu. Jalan kaki paling nggak pakai unta, nggak pakai Avanza. Kijang ada di Jurun Pasir, bukan binatang subtropis kijang. Ya, jauh ratusan kilo. Perjalanan dagang pertama Rasulullah niaga skala internasional itu usia 12 tahun. Ya kira-kira seusia teman-teman ini usia berapa sih? Ya, ada lebih. Oh lebih berapa? Hah? 25? Pernahnya 13. 13 7 ya? Ada yang 17 nggak? Ada. Ini Pak. Yang belum balik siapa? Yang belum balik siapa? Yang belum balik. Sudah balik semua? Belum boleh kok. Nah, dianggap sudah Mas ya. Sanggup aja Mas lah. Ya. Jadi usia balik itu beliau sudah berjalan ke luar negeri. Ya, usia-usia seperti yang Anda inilah sudah mulai berdagang. Dan dalam sebuah riwayat kitabnya Afzalur Rahman, penulis buku Muhammad as a Trader itu, Muhammad sebagai seorang pedagang, Rasulullah itu berdagang dari usia 12 sampai 40 tahun menjelang 40 ya, sekitar 37 38. Itu keuntungannya rata-rata 2 ekor unta betina muda. Per perdagangan, per transaksi. Karena ini kan per pasar ya. Setiap ada pasar di Yaman, beliau ke Yaman, ada di Bahrain, nanti ke ke Syam gitu ya. Ke Habasyah. Lama berarti enggak, badinya kan pasarnya cuma seminggu ya. Pasarnya itu pasar yang cuma skala 1 pekan gitu ya. Dan disitulah beliau mendapatkan keuntungannya luar biasa. Karena apa? Dia tahu, dia percaya diri gitu. Walaupun saya yatim piatu, tapi saya punya kejujuran. Setiap orang yang bertransaksi dengan saya itu senang gitu, ya. Bukan senang karena gantengnya ya, memang ganteng dia, tapi jujurnya itu, jujur kacang hijau itu. Oh itu bubur. Ya pegang ngantuk namanya. Makanya itu tuturan aja, kisah turun tangi lagi. Ayo. Ya ini penting ya. Sebentar lagi akan saya kenalkan dengan yang namanya mengaduk pikiran. Wis, apa ini ya? Ya, perhatikan. Jadi disinilah letak percaya diri. Pertama kita harus tahu dulu bahwa yang namanya kesuksesan itu tidak semudah yang dibayangkan, tetapi justru sangat mudah. Ya, tahu ini? Siapa ini? Kamu digalang Spiderman. Ya, ini ceritanya ini adalah pahlawan-pahlawan karangan seseorang ya. Karangannya penulisnya, karangannya para kartunis komikus ini ya. Ya, jadi Anda itu adalah, teman-teman itu adalah bagian dari pahlawan buat minimal diri Anda sendiri dan minimal buat orang-orang yang Anda cintai. Ya. Jadi relax dan smile. Smile ini. Senyum.